Anak-anak, selamat pagi. Baru satu anaknya. Andiko, sehat Andiko? Sehat, Pak. Gitu. Kita sampai tunggu yang lain ya. Sabar. Hai, Ibu Betty. Ibu Betty, lagi ngapain Bu Betty? Si Andiko ada dua nih. Nah, anak, kita mulai aja ya. Oh, anak-anak. Kenapa diam nih? Hasbi belum join audio tuh, Hasbi. Oh, anak-anak. Apakah sudah boleh kita mulai? Atau masih mau nunggu temannya? Ya, pada diam. Si Betty dan Diko, apakah sudah siap? Sudah, Pak. Oke, mari kita mulai kalau gitu. Saya izin share screen. Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan salam budi luhur ya. Bertemu lagi dengan saya, ya yang harusnya sih hari ini kita pertemuan ketiga ya, tapi karena pertemuan sebelumnya saya berhalangan hadir karena sedang tidak sehat, maka saya coba tanya dulu ke kalian. Nah, ceritanya gini, konsentrasi ya sambil didengerin. Di pertemuan satu, kita udah nge-zoom live session. Di pertemuan kedua, kebetulan karena saya sedang batuk pilek ngomong aja susah, jadi saya tidak bisa mengadakan live session. Saya bilang, kalian belajar mandiri dengan melihat YouTube pertemuan satu Sistem Manajemen Basis Data yang tahun 2020 dan pertemuan kedua. Nah, saya mau nanya nih, udah dilihat belum isinya? Oh, anak-anak jangan diem dong. Saya ulangi ya. Minggu kemarin, tepatnya Sabtu kemarin, saya minta kalian menonton dan mempraktekkan yang ada di pertemuan 1 dan pertemuan 2 Sistem Manajemen Basis Data yang periode 0720. Pertanyaan saya, kalian udah praktekin belum? Belum, Pak. Belum, yang lain? Satu kan belum. Oh, sudah dibuka kata Diko, tapi belum dipraktekin. Terus ada lagi yang udah praktekin ada? Belum, Pak. Belum. Yang ada? Yang sudah? Adakah yang sudah? Siapa yang sudah? Belum, Pak. Iya, yang sudah maksud saya ada nggak? Izin, nggak bisa open mic. Bisa apa nih Ramadi? Apa Andiko maksudnya Andiko? Nggak bisa open mic. Nggak bisa open mic. Terus apa ada bisanya pula si Andiko? Nanti lah ya gini, ya maksud saya gini. Kenapa saya minta kalian nontonnya kemarin? Karena sebenarnya di situ sudah saya jelasin, ini loh tahap-tahapan basis data. Nah, yang perlu dilakukan adalah ini.
Berhubung belum dibuka, maka saya akan ngatur strategi kita ini seperti ini. Kan ceritanya pertemuan kita tuh maksimal cuma 5 kali ya. Itu pun udah termasuk ujian nanti. Nah, kita belum ujian sampai pertemuan 3, di mana biasanya rata-rata di pertemuan 3 itu UTS. Nah, terus strateginya gimana? Strateginya gini, mau nggak mau kita mulainya bahasnya terbalik. Terbalik nih, saya akan minim menyampaikan teori. Di sini saya sampaikan nih caranya apa. Yang saya bilang, kayak saya kirim di grup tuh. Nih cara-caranya, tahap-tahapnya apa, kayak gini, ngeklik apa. Ya, nanti saya akan lebih ke prakteknya, tapi cara-caranya silakan kalian lihat di grup yang saya kirim tadi tuh ya, yang ini nih. Nih, tuh, ini yang pertemuan 1, ini pertemuan 2, ini pertemuan 3. Nah, intinya materinya tuh sampai 3 kali. Nah, berhubung waktu kita mepet ya, bukan salah kalian juga, karena memang kelas karyawan tuh hanya 5 pertemuan totalnya. Nah, untuk itu kalian harus nyari lebih. Nah, saya akan mulai bahas dalam artian mulai bahas terbalik. Oke, jadi sekali lagi, teori-teori, cara-cara bisa kalian lihat di sini ya. Kita akan bahas lanjut yang kemarin. Berhubung kalian belum buka, ya terpaksa saya tunjukin untuk pembahasan kedua ini, kelanjutan yang pertemuan pertama kemarin. Ngapain? Khususnya cara nyimpen recordnya bagaimana. Nah, untuk itu, yang perlu kalian lakukan adalah coba jalanin sum-nya. Udah? Jadi, udah Pak. ya, di start apa aja MySQL. Ini dulu dua macam nih. Pak, saya pakai MySQL front. Boleh nggak MySQL-nya doang yang dijalanin? Boleh. Apa aja MySQL-nya dijalanin jika kita mau buka PHP-admin? Nah, asumsinya kita hanya install ini aja ya. Berarti kita klik admin aja di MySQL. Nanti kebukanya PHP-myadmin. Silakan anak-anak klik admin di sini. Di dekat MySQL ya, ada stop, ada admin, diklik, nanti kebukanya jendela localhost PHP-admin. Kebukanya jendela localhost PHP-admin seperti ini ya. Sudah? Sudah, Pak. Oke, intinya kita praktek apa? Nah, praktek basis data, karena ya sistem manajemen basis data, DBMS-nya salah satunya PHP-admin ini. Nah, kita ngapain? Seperti saya penjelasan di pertemuan pertama, ibaratnya database itu adalah cangkang telurnya, di dalam cangkang telur ada tabel, di dalam tabel ada struktur dan segala macamnya. Nah, berarti kita harus bikin database dulu. Silakan klik database. Klik database atau basis data, sudah ya. Di bagian create database-nya, silakan ketik db underscore kk 0522. Karena periodenya kalian sekarang 0522. Untuk apa ya? Biar kita tahu lah dulu belajarnya kapan ini. db underscore kk 0522. Sudah? Kalau sudah di-create. Intinya ini baru bikin database, ibarat yang hierarki telur tuh, ini baru bikin cangkangnya. Create, sudah ya? Nah, sekarang gini. Kita ini mau latihan kira-kira kalau analisa dokumen berjalannya kan nota nih. Notanya sendiri dia punya informasi-informasi segini. Berarti ada berapa kolom? Kita hitung. Kemarin sih kita udah menganalisa seperti ini. Ada toko, identitas toko. Tapi ini kita udah pecah per tabel nih. Tapi sebelum jadi tabel, taruhlah kita punya basis data, Excel misalnya, atau Access, atau MySQL tadi. Berarti apa aja yang kita simpan? Yang ini kan pertama kan tanggal. Benar nggak anak-anak? Intinya, Pak, ngapa tanggal nggak disimpan? Ya, tahunya tanggalnya ini dari mana nanti kalau nggak disimpan? Berarti tanggal sekali. Tuan toko, ini sih harusnya karena kita beli nasi goreng petir, dia nggak akan berubah ini nih. Nggak disimpan atau disimpan pun nggak masalah. Kecuali banyak toko, kayak di Shopee itu kan marketplace, dia kumpulan toko. Nah, berarti mau nggak mau, jadinya nanti dia ada nasi goreng petir, ada nasi goreng Arema, dan segala macam banyak.
Terus banyaknya barangnya nih, kebetulan nomor nota dia kosongin. Tapi kalau kita di komputer, ada dunia komputer ya, ada dunia komputerisasi, ya nomor tuh akan jadi penting, jadi nggak boleh dikosongin. Kemudian banyaknya ini jumlahnya QTY kan, nama barang, keterangan, atau level pedasnya sedang. Tiga telur nggak ada levelnya. Kita bisa namain di sini catatan harga, ya harganya harga berapa persatuan nih, 3 kali 3 9 misalnya, dan seterusnya. Ujung-ujungnya dapat jumlah ini. Nah, kita mau bikin sebenarnya di teori, bukan di teori, di pertemuan yang saya minta kalian nonton dulu, udah dibahas, ada namanya normalisasi nanti. Nah, kita coba bikin yang ini dulu. Berapa yang dibutuhkan untuk tabel ini? Tabelnya apa namanya? Nah, karena ini kaitannya dengan nota, kita bisa aja bilangnya tabel penjualan aja nih. Berarti di nama tabel di sini ya, kita bisa ketik TBL underscore penjualan. Untuk apa? Ya ini untuk kita latihan aja. Memang tabelnya yang belum normal. Oke, kita akan coba tabel nggak normal itu gimana. Nah, silakan ketik TBL underscore penjualan. Kalau nggak ngerti tanya ya, jangan diam-diam. Jumlah kolomnya berapa? Nah, sesuai yang kita hitung-hitungan tadi, jumlah kolomnya tanggal 1. Nomornya saya bilang penting karena udah masuk komputer, walaupun sekarang belum ada. Nah, nanti kita akan coba nomor tuh bisa nggak otomatis misalnya dibikin. Nah, dibikin dari coding atau dari apa, bisa aja sebenarnya jawabannya. 1, 2, 3, 4, keterangan 5, 6 di harga, 7 di jumlah, B ini bungkus, ya bisa jadi di keterangan tadi 8 kurang lebih. Nah, jadi ada 8 kolom yang mesti kita buat. Berarti di sini ketiknya number of kolomnya 8. Apakah sudah, anak-anak? TBL underscore penjualan, jumlah kolomnya 8. Sudah, Apakah? Pak. Oke, jika sudah, klik go. Jika sudah, klik go yang di sini. Nah, kita akan ngapain? Kan ada struktur tabel. Tadi itu kita barusan bikin tabel, tabelnya dengan berapa kolom. Ini butuh struktur. Dalam struktur itu tadi ada baru record-recordnya. Nah, kita nyimpen apa? Mulailah dari yang unik dulu. Kalau kita lihat di sini, ya, yang unik tuh harusnya nomor nota ini. Walaupun dia nggak ngisi, tapi secara dokumentasi pengarsipan ya harusnya nomor nota nih. Yang mana ya kamu ya, kata dia. Yang nomor nota yang mana? Ya, nomor nota sekian. Udah pasti satu nanti dapatnya. Karena bisa jadi di dalam satu hari itu dia beli beberapa kali. Oh, saking enaknya nasi goreng sapi misalnya, karena banyak kuku, misalnya lagi copot, dia beli lagi di hari yang sama. Berarti tanggal 27 Mei, apalagi kayak gini, nggak jelas siapa yang beli, nah, otomatis ya nggak ketahuan siapa yang beli, yang mana ya yang tadi, nggak tahunya ada mengandung racun katanya, karena penyakit kuku sapi yang copot tuh. Nah, mau ditrace nggak bisa karena ada beberapa di tanggal 27 Mei yang beli nasi goreng sapi dan telur. Nah, berarti solusinya gimana? Ya kita mesti pakai nomor nota ini. Berarti kolom pertama kita isi nomor nota. Karena nggak boleh kosong kalau udah masuk dunia komputer. Tapi kalau mau nyimpannya sekarang boleh nggak Pak? Boleh aja ya sekarang nih tanpa nomor nota. Ya, akan tetapi sekali lagi dia nggak ada identitasnya. Nah, makanya nanti ada normalisasi segala macam tuh. Kita coba tanggal berarti yang kedua. Tanggal nota. Setelah tanggal nota, nanti saya tunjukin lagi itu ya. Jumlah nih QTY. QTY Harsat. Nah, setelah Harsat di sini dia kadang ada nulis, kadang enggak nih. Di sini kosong, berarti 22.000 kan kali ini jumlah. Nah, kita bikin yang enggak normal nih, bener-bener enggak normal. Jumlah. Terus ada lagi yang namanya total. Total. Terus apa lagi? Saya ngitung 8 tadi dari mana? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ada keterangan
mau level ya dan bungkus atau apa itu berarti saya bisa kasih namain di sini level pedas, terus ada namanya satunya catatan yang bungkus apa enggak itu. Nah, terus apa lagi? Habis harusnya. Total udah habis. Nah, ini yang perlu kalian lakukan. Tiru yang saya ini di kolom-kolomnya. Kenapa? Sekali lagi ini memang belum normal. Nanti kita mau coba normalin. Salah satu contoh sederhananya itu. Silakan ketik nomor nota, TGL nota, jangan mengandung spasi sama sekali ya. QTY, boleh nggak Pak ada spasi? Boleh, tapi nanti kalian yang ribet. Karena mesti nambahin simbol yang dekat angka 1. Harga satuan, harsat, jumlah, total, level pedas, catatan. Nah, kalau kalian bingung lihat yang ini, saya izin screenshot dulu, saya taruh di grup Telegram. Nah, ini kolom-kolom yang mesti kalian ikuti di PHP Admin-nya. Kalau kurang jelas, sekali lagi silakan ditanya. Nah, nanti habis ini, habis sudah tahu yang nggak normal nih, kita mau nyoba bahas soal ujian yang terdahulu. Jadi kalian lebih dekat ke ininya, pembahasan apa sih inti materinya nih. Nah, jadi dari soal itu diharapkan kalian bisa mengerti. Ngomong-ngomong, ngetik nama-nama kolom ini udah? Udah, Pak. Oke, sip. Jika udah, yang pasti nanti tiap field atau kolom punya tipe data. Tipe data ini juga penjelasannya sebenarnya udah ada panjang lebar di video itu. Nah, kita untuk nomor nota, jawabannya ini tipenya sebenarnya tergantung. Tergantungnya dari mana? Misal, ini misal ya. Nomor nota, yang sering belanja Shopee ada? Nggak ada. Taruhlah nggak ada ya. Berarti nomor nota. Nomor nota. Cak-cak nih ya. Kalau invoice itu kan INV dia. Ini nomor nota, berarti nota. Nomor berapa? Bulannya, biasanya bulan sekarang kan bulan Juni, berarti 6. Terus ada namanya, di dalam satu bulan itu, dalam sehari ini misalnya ada berapa transaksi. Misalnya kita bisa dibilang hari ini tanggal 11. Berarti kita nulisnya di sini angka 11. Karena nggak kelihatan, saya cut dulu lah. Nanti saya kirim lagi di kalian. Nih, nomor nota, cak-caknya ya ini ya. Nota, berarti ini untuk kodenya di awalnya dengan sebutan ada nota. Ini adalah bulannya. Ini adalah tanggalnya. Kemudian garis miring selanjutnya, di tanggal ini kira-kira ada berapa transaksi kita. Dia jualan nasi goreng dalam sehari, misalnya ya. Dalam satu hari, penjualan nasi goreng sebanyak 35 kali. Ya. Paling banyak dalam satu hari tembus 100 kali. Tapi bukan 100 porsi, jangan salah ya. Ini bukan porsi ya, tapi kalinya. Nah, jadi di dalam satu transaksi, contohnya yang nota ini kan porsinya berapa? 3. Bukan dihitung 3 porsi, tapi ini dihitung sekali, karena ditulisnya di dalam satu transaksi nota. Nah, kita lanjut yang ini, berarti. Ini bukan porsi, tapi kalinya, atau notanya, atau penjualannya. Nah, kalau udah, berarti dia paling banyak tembus, pernah tembus 100 kali. Berarti nomor nota itu kita harus hajarnya sebanyak 3 digit nomor urut itu. Nah, terus kalau kita udah tahu seperti ini, kita hitung panjangnya ada berapa sih? 14. Kalau ini 14 karakter. Tapi, ada tapinya nih. Bulan itu kan yang paling panjang sebenarnya bulan Agustus. Berarti di sini angkanya ya enggak V11 karena ada bulan Agustus. V11 ini udah karakternya udah beda nih, nambah 2. Di sini bilangnya 16 karakter berarti.
Nah, kesimpulannya, karena dia panjangnya beda-beda, berarti kita bisa tipenya varchar yang tertinggi, 16. Itu untuk nomor nota. Oke, varchar 16 ya. Kita taruh tipe varchar 16. Udah? Yang satu ini udah. Alasannya kenapa nanti saya kirim di grup ini alasannya tadi. Kalau bentuk yang saya nggak mau Pak kayak gini, saya mau bentuk lain misalnya. Misal, kalau kalian mau bentuk lain, saya nggak mau ada tulisan nota-nota, tapi saya langsung mau aja kayak gini. 06 11 999. Nah, tahunnya kurang tadi itu. Ini pun saya lupa tahunnya tadi. Berarti ini 2022. Karena perlu. Masa di ulang tahun depannya beda lagi dia nanti. Nah, berarti bukan 14 karakter lagi. 19. 19 dan 21. Kalau bentuknya seperti yang di atas. Ini 21. Nah, kalau yang di bawah ini berarti 220611 999 karena ngikutin analisa yang di atas ini. Asumsinya seperti itu. Ini berapa nih? 9. 9 karakter. Nah, mengenai yang ini ya ada lagi yang versi bulan Agustus atau apa. Karena apa? 22 tahun 06 Juni bulan nih. 11 tanggal 999 banyaknya transaksi di tanggal itu. Nah, kira-kira kalian mau pakai bentuk yang mana? Bentuk yang ini, atau yang ini? Yang mana? Yang bawah aja, Rek. Oh, tengah-tengah. Bebas kan sebenarnya kan. Cuma tadi tuh karena kita ya tergantung masing-masing kebutuhan masing-masing asumsi, kita bisa menggunakan yang varchar 21 yang ini atau varchar yang ini atau tipe yang angka aja kayak gini. Oke. Nah, kalian pilih nih mau yang mana kira-kira? Atas, Pak. Alasannya lebih jelas untuk nomor nota. Iya, lebih jelas, lebih detail, Pak. Untuk nomor. Oke. Tapi, ada tapinya sayangnya. Untuk praktek kita sih, kita lebih baik menggunakan yang ini. Karena apa? Nanti kalian akan lihat, kita bisa mengkodekannya otomatis dengan yang ini. Jadi untuk praktek sih kita baiknya yang ini. Bisa nggak Pak yang atasnya? Bisa aja sebenarnya. Ya, bisa. Nggak ngaruh kok dia. Ibarat invoice segala macam pasti nomor urut. Ini tinggal ngambil tahun, ini tinggal ngambil bulan, ini tinggal ngambil tanggal sekarang. Nah, tapi untuk praktek kita sekarang sih enaknya yang ini. Ya, ngapain Bapak tanya? Ya, udah tahu ngapal ya nggak? Kayaknya daripada kita mengambangnya terlalu jauh, penting pakai yang inilah. Nah, sekarang gini, kalaupun pakai yang ini, ya, maka tipe data yang cocoknya apa? Pernah kalian nemuin mata kuliah basis data nggak sebelum ini? Konsep basis data ada? Kita diskusi ada? Hah? Tegar, Pak. Apa? Oh, anak-anak. Pernah konsep basis Integer, data? Pak. Integer. Oke. Pernah ya? Integer. Oke. Gini, dengar dulu. Boleh nggak integer? Oke, gini. Sebelum kita memutuskan, kita lihat. Di sini, integer itu kan tipe bilangan bulat ya. Numerik. Ini integer, small, medium, integer, big integer. Ya nggak? Banyak ya. Terus pakai yang mana? Nah, nanti ngaruhnya di sini. Dibilangnya ada jangkauan. Jangkauan tipe data integer MySQL. Oke. Integer memiliki jangkauan. Nah, ini nih dia nih. Kita buka aja salah satu contoh. Nanti saya sambil ngabsen kalian ya. Oke, jangan kabur dulu intinya. Nah, nih. Integer itu terdiri dari ini. Integer small, medium, integer, big integer. Terus pakai mana? Nah, tergantung jawabannya. Kita lihat dulu.
2022 kita bisa menggunakan ini. Oke. Tapi kalau kita nyimpen dengan integer, dia akan jadi seperti ini nih. 220.611.999. Kenapa? Karena sampai tahun ini, taruhlah biasanya sih kalau di SI itu umur sistem sampai 5 tahun. Berarti tahun 2025 dia akan nyimpan seperti ini. Oke, 250 juta. Tahun sekarang kan 22. Kita kan kalau tambah pemecah ribuan, maka akan jadi bilangan seperti ini. Nah, kita lihat dulu sebelum integer dan yang lainnya. Kenapa perlu dilihat? Kalau kita nyimpan umur manusia, jangan umur penyu atau kura-kura, karena bisa jadi di atas 127 tahun. Nah, kalau umur manusia kan udah jarang tuh sampai 127. Maka cocoknya nanti menggunakan tiny integer. Ngapain, Pak? Nah, sekali lagi, umur manusia kayaknya yang sekarang nggak ada sampai 127, maka kita cocoknya menggunakan tiny integer. Pak, ada di kampung ini, maka di kampung itu kalau kita bangun sistem, nah harusnya pakai yang di atas tiny integer kalau lebih dari 127. Kenapa? Ini jangkauan yang saya bilang. Range-nya, jika kita menggunakan small integer, dia bisa nyimpan angka itu sampai 32.000. Tapi bukan digit ya, angka yang bisa dia simpan. Contoh, harga telur paling mahal berapa? Tergantung telurnya kan. Kalau telur angsa emas misalnya mahal banget, jangan ngitung yang itunya. Nah, telur puyuh misalnya 3.000 atau kemahalan itu pun. Intinya paling mahal telur asin lah 10.000. Udah. Berarti kan telur asin kalau tiny integer nggak bisa. Dia bisanya small integer. Karena apa? Masih masuk di sini. Nah, sekarang kita cari dulu. Yang ini 220 juta. Maka tepatnya yang mana? Ini kan masuknya integer bilangannya tadi kan, ya nggak? Nih, bener dibilang integer, ada tapinya. Oke. Kalau ini nggak terlalu lengkap, saya akan nyari tipe data MySQL, integer, MySQL, size. Nah, dia akan tergantung kayak gini nih. Berapa tipe-tipe data ini ukurannya? Mana kata-kata size-nya? Maksimum size bukan yang ini. Byte-nya berarti ukuran byte. Oke. Nah, jadi dari referensi lain kita akan mendapatkan tiny integer itu ternyata menggunakan penyimpanan sebanyak 1 byte, integer 4 byte. Oke. Terus yang paling gede big integer. Kesimpulannya apa? Berarti kalau kita salah nentuin, ya nanti dia semakin besar atau mubazir. Nah, kata ke teman kalian tadi, pakainya integer, bener nggak? Nah, bisa dianggap bener, karena masih mencakup. Berapa ukurannya? Nanti kaitannya dengan ini, berarti digunakan 4. Oke, jadi di spek basis data, nanti kelihatnya di deskripsi kalian, nanti ada cerita kayak gitu, spesifikasi basis data. Nanti ada tipe data ini, dengan berapa, bukan digitnya ya, nanti ya beda lagi, nanti itu panjang apanya, lebar itu dijumlahin kolomnya nanti baru dapat. Nah, kolomnya sendiri kalau kita mau pakai integer ya, berarti 9. Di sini int 9 kita ngetiknya. Kalau mau menggunakan integer. Oke. Udah? Oke. Kalau ini yang terakhir, berarti kalau yang awal adalah 001. Nah, karena sepanjangnya selalu tepat 9, ya kita menggunakan ini. Kalau varchar itu gabungan, ada teks, ada garis miring. Karena ini tipenya bilangan bulat, ya kita benar kata teman kalian menggunakan tipe integer. Jadi ada alasannya sebenarnya kita sebelum menggunakan tipe data. Berarti kalau kita mau studi kasus yang ini ya, kita gunakan tipe integer tadi. Benar kata temannya. Tapi kalau mau pakai yang tadi ada nota-nota segala macam, tulisan nota, kita menggunakan varchar. Nah, jadi ini pilih integer, benar 9. Silakan. Jumlahnya paling digitnya paling banyak 9. Udah. Satu lagi yang terpenting,
saya akan ganti sebenarnya primary, akan tetapi kita ini kan mau bahas nomor nota yang benar-benar ya belum normal. Jadi ya kita coba set segini aja dulu tanpa primary key, karena itu termasuk pembahasan. Udah sampai ini INT 9, tanggal notasi pasti date. Kalau perlu, kalau kalian mau nyimpen dia tanggal nota sekaligus tanggal dia cetak, berarti pilihannya date time. Di sini ada date time. Date time tulisannya nih, ya. Tapi untuk kita ini kita gunakan date aja lah. Date. Ini nggak usah ditentuin, biasanya sih 8. Udah. Jumlah. Nah, jumlah nih. Seharinya yang tadi itu kan paling banyak 100 tuh. Sekarang gini, itu tuh 100 transaksi. Dia mesen yang di sini nih, ada nggak satu orang? Kan satu kertas nih untuk sebenarnya satu orang mesen kan? Pernah nggak dia langsung mesen 100 piring dalam satu hari? 100 porsi. Gimana anak-anak? Pendapatnya? Kalau nasi goreng petir yang tetap eksis sampai sekarang, yang ada di Best dan buka cabang tuh, kira-kira dia mungkin nggak mesen dalam satu hari, orang yang mesen ya 100 porsi? Mungkin, Pak. Mungkin 120 porsi? Mungkin. Bukan dia masak ya dalam hal ini ya, sekali lagi mungkin nggak orang beli ke dia 100 porsi sekaligus, satu orang. Contoh, di sini kan ada namanya Dimas misalnya, atau Aldo nih. Aldo Farizi aja, Farizi. Nah, Farizi mesen langsung 120 porsi. Pernah? Nggak pernah, Pak. Nggak pernah. Tapi bisa jadi nggak mesennya kayak gitu? Bisa jadi kalau ada acara, Pak. Acara. Masak semuanya nasi goreng berarti ya. Taruhlah pernah ya. Nah, sekarang gini. Kalau pernah, dan kita wanti-wanti dia pernah sampai 127 dan bahkan lebih 200 porsi, kita nggak tahu intinya porsi satu goreng nasi goreng satu rasa itu ada berapa ya. Kalau ini kan bukan saya ngitung, Pak, guna rasa sapi ya ada 10, rasa ijo-ijo tuh ada 15, bukan kayak gitu ya. Maksud saya satu pesanan ini mungkin nggak, kayaknya kecil deh. Kalau gabungan mungkin, oh, kami cuma nyetok sampai segini masalah untuk nasi goreng sapi. Karena nyetok daging sapi ya paling banyak 0,5 kilo maksudnya. Masuk akal nggak yang saya bilang? Saya ulangi ya, saya ulangi. Nasi goreng petir, cari dulu lah. Siapa tahu kalian mampir. Nasi goreng petir, Selindung. Nih. Ya, harus login. Gambar. Nih, maksud saya gini, nasi goreng itu kan dia banyak tuh menu-menunya. Ada yang chow, kata dia, ada teri Medan, ada pete, ada apa, banyak banget intinya. Nah, kayaknya sih pun kalian mau beli 100 porsi, kami tidak deh kalau untuk sapi 100, tapi kalau kalian gabung-gabung, ada nasi goreng hijau, nasi goreng ini, itu digabungin, total 100, kami pacak, kata dia. Bener nggak? Harusnya sih benar. Nah, maksud saya kayak gini, karena berupa gabungan, ya kita cari dia yang sesuai peruntukannya aja. Karena apa, sekali lagi ya, asumsinya nasi goreng sapi, kalian tes lah, aku nak pesan 100 porsi nasi goreng sapi, bisa nggak? Bisa, tapi kata dia untuk berikutnya kami pesan dulu, punak hari ini lah, kata kalian ya, otomatis tidak baca, kecuali pesan ya, beda kasus itu ya. Jadi kita asumsinya kayak gitu. Nah, berarti pakai yang apa? Ini integer, dengan asumsi ya kalau mau pesan lebih dari itu kita ya harus pesan dulu, kata dia, karena bahan bakunya nggak cukup. Berarti kita gunakan, kalau kasusnya gitu ya, di sini QTY-nya ganti ke tini integer. Nah, ada berapa? Sekali lagi tini integer itu maksimal sampai 127. Pak, ternyata nanti ada lebih, berarti kalian naikin ke small integer. Nah, untuk kasus kita sekarang asumsinya dia
kalaupun mesen nasi goreng sapi karena sakit enaknya legendaris misalnya, dan dia nyetoknya sampai berapa, dia masaknya nanti, jadi mesen dulu. Ya, tapi ini asumsinya yang sekarang ini ya kita gunakan ini integer. Perlu ditentuin nggak panjangnya berapa ya? Tergantung, kalau dia pernah sampai 100, kayaknya sih nggak juga, kayaknya puluhan. Saya aturnya di 2. Kalaupun pernah 100, ya kita hatiannya 3. Oke, kalau bisa mungkin kayak gitu ya. Ini jangan kalian pusingin, nanti kalian kalau udah sering main-main begini ini tahu lah. Udah ya, sampai ini integer, lanjut. Harga satuan lah. Oke, harga satuan. Sekarang gini, nasi goreng yang paling mahal di dia berapa? Bukan yang jumlah ini ya, yang harga satuan. Kan telur 3.000, jangan dihitung lah. Nasi goreng yang paling mahal apa? 50.000 lah ya, taruh ya. Paling spesialnya 50.000. Kita cek lagi. Jika 50.000 bisa disimpan di mana? Cukup menggunakan medium integer. Akan tetapi nih, makanya bikin-bikin begini nih ya harus survei di tempat masing-masing. Karena apa? Masing-masing nasi goreng, contoh, paling mahal nasi goreng abang-abang misalnya, yang normalnya 15, dia spesial udah 20, paling mahal 30.000. Berarti kita cukup menyimpannya pakai small integer, karena jangkauannya masih bisa disimpan di situ. Kalau 30.000 yang paling mahal. Tapi kalau sampai 50 ada, berarti kan mau nggak mau nih, ini yang digunakan medium integer. Kenapa? Ya karena beda penyimpanan kan tadi itu yang kita bahas sebelumnya. Medium integer 3 udah beda dengan ini. Berarti kalau kasusnya 50.000 sekali lagi yang paling mahal, kita harga satuannya mau nggak mau menggunakan yang medium. Pak, ngapa tidak small tadi itu? Small sudah nggak cukup menampung angka 50.000. Dia hanya bisa nyimpen 32.000. Makanya kita gunakan yang mendekati small, medium. Boleh nggak nyicil? Boleh. Tapi mubazir maksudnya. Karena ini pun bisa nyimpen sampai angka 8 juta, 8.300.000. Oke, jadi alasannya kayak gitu. Medium integer, harga satuan 50.000. 50.000 tuh kan nulisnya gini. Berarti berapa digit? 5 karakter. Nah, tinggal kita taruhlah 5. Ya, kayak gitu. Jumlah ini perkalian. Nah, ini yang akan jadi gede nih. 50.000 kali 100. 50.000 kali 100. Ini kan nambah nolnya berapa nih? 5 juta kan? Nah, kita harus nyari range-nya yang mendekati ini. 5 juta. Medium integer masih bisa. Berarti kita hajarnya di medium integer. 5 juta itu sendiri 67. Nah, berarti di sini kita bisa jumlah karena perkalian ya. Jumlah tetap di medium karena sekali lagi perkalian antara QTY kali harsat, tapi sekali lagi ini belum normal. Karena dia masih bisa nampungnya di 5 juta, 50.000 kali 100 nanti 5 juta. Nah, kita cukup bikinnya dia di ya medium juga. Panjangnya 7 karena udah sampai jutaan. Nah, ujung-ujungnya jumlah nih kalian akan lihat ternyata jumlah nih nggak butuh disimpan ya, cukup kali QTY kali harga. Iya, memang kayak gitu. Nah, total, nah jumlah yang masing-masing ini sampai berapa dari itu? 5 juta, taruhlah masing-masing guna 300 porsi ya tadi ya. 5 juta, 5 juta, 5 juta. Masing-masing porsinya 100, 100, 100. Ini kan 15 juta. 15 juta itu menggunakan yang mana? Nggak cukup lagi medium integer. Menggunakan integer. Oke, alasannya kayak gitu. 15 juta berarti 8 digit. Ini integer 8. Terakhir, level pedas. Kalau mau lebih optimal, level pedas tuh hanya ada pilihan ya. Kalau kalian mau, di sini adalah
bisa pakai E6 nih, tipe datanya. Pak, saya nggak mau pakai E6, boleh nggak? Level pedas tuh hanya tulisan pedas, sedang, sangat pedas. Sangat pedas tuh SP berarti. Berarti kita bisa pakai varchar, karena beda-beda level pedas. Saya tulis di catatan aja lah. Misal ya, jadi semua ini kembali ke asumsi. Maunya nyimpannya apa? Level pedas, sedang, pedas, SP, super pedas, atau sangat pedas gitu ya. Kalau nggak ada apa-apa, cabenya dikit, berhenti, dikit. Terus ada nggak kosong tanpa cabai? Nah, kayak gitu. Kita nyimpennya kosong nih, nggak ada tulisan apa-apa maksudnya. Berarti kita butuhnya nyimpannya apa? Cari yang paling panjang. Karena pernah ada kosong, pernah ada 1 digit. Berarti di sini menggunakannya apa? Varchar. Varchar 2. Bisa nggak E6 tadi? Ya bisa kalau pilihan. Tapi pilihannya nanti ada pilihan kosong juga. Kalian cuekin aja daripada E6, pening nanti gunakan varchar aja. Intinya tinggal kalian ikuti. Jika sudah catatan, nah catatannya kan bisa beda-beda. Dia di sini minimalis banget intinya, cuma nulis B bungkus atau belum dilunasi atau apa, intinya catatannya diantar ke ini, taruh di teras atau di lobi. Biasanya catatannya seperti itu. Pura-puranya saya yang pesen dari kampus kan, naruh di satpam misalnya, titip satpam, berarti di catatannya dia tinggal naruh di situ. Nah, catatan titip ke satpam kampus berapa nih? 22. Atau catatan lain, kita nggak tahu seberapa panjang, tapi kita mengalokasikan, bisa jadi di sini varchar lebihin 50, tapi batas maksimalnya catatannya itu 50. Nah, ini kalian silakan ikuti. Saya kirim di grup. Jika sudah, kita membahas mulai ngisi record-nya. Nah, kalau udah tolong kasih tahu ya. Yang perlu dilakukan ini, kalau udah cari tombol save. Ya, kalau sudah ngetik kayak gini, cari tombol save. Pak, ada di mana tombol save? Di sini. Yang kalian bisa jadi di kiri, intinya cari aja tombol save. Bagaimana, sudah? Sudah. Oke, terima kasih. Kalau sudah save, kita baru berhasil bikin yang namanya struktur tabel. Oke, cara ngisinya gimana? Atau ngelihat recordnya ya biasa lah di browse. Belum ada record kan? Kita coba isi. Klik insert. Kita isi sesuai yang ada. Sekarang gini, apa yang ada? Tanggalnya 27 Mei. Istilahnya masih hot lah, belum terlalu lama. Berarti kita tinggal pilih dari bulan ini, 27 Mei. Nah, sekali jumlah 3. Kebetulan jumlahnya 33. Tapi yang baru kita isi pertama ini adalah yang nasi goreng sapi ini. Berarti QTY 3 angka, harga satuan, kebetulan dia nggak nulis. Tapi kalau secara hitung-hitungan, 66.000 dibagi 3, 22.000 nih. Berarti kita tulis 22.000. Jumlah, karena perkalian ya, dia mau nggak mau kita masih teori dasar, jadi belum dinormalisasi, 66.000 kita ketik. Total 75.000. 75.000. Level pedas, tadi itu apa tadi itu ya? Sedang, S, catatan, bungkus. Oke, silakan diisi seperti ini dengan memang nomor nota kosong. Nah, silakan. Di grup ada saya kirim screenshotnya. Kalau kurang gede ini. Kita coba bahas habis ini ngisi apa, karena ada satu lagi yang perlu diisi. Udah yang ini? Pak, salah ngisinya boleh nggak? Sebenarnya boleh aja, nggak ngaruh. Cuma
ya supaya lebih real dengan kasus yang ada, ya kita isi sama. Udah? Digo? Udah, Pak. Oke, Udah, Pak. sip. Terima kasih. Nah, dia bilang, incorrect integer value untuk nomor nota. Kenapa? Tadi itu nomor nota kita menggunakan integer kan? Kalau dia integer, ya nggak boleh kosong. Nah, kalau yang kita kesama nih harusnya gini-gini. Yang kalian error juga nggak? Nggak. Atau error. Kalau yang saya nih berarti saya bisa ngasih ke 0. Kenapa? Integer sekali lagi bilangan bulat. Kalau kalian sama dengan saya masalahnya seperti ini, ya kita set aja di value yang pertama untuk nomor nota adalah 0. Kenapa? Ya bilangan bulat. Tes. Tuh. Nah, udah hijau dia. Di browse. Di sini kok ada 2, ya tadi tuh. Yang pertama, dia adalah yang gagal pertama. Yang kedua itu kalau mau nyimpen nomor nota, saya pakainya yang 0 tadi tuh. 0 yang saya ketik manual. Ya. Kenapa seperti itu? Sekali lagi, integer, dia bilangan bulat. Nggak bisa nyimpen ini. Kalau varchar, kita tetap bisa nyimpen kosong. Nggak ada nomor nota. Yang kalian gimana? Udah yang ini? Di browse? Nanti kita lihat perbedaan lah intinya habis ini. Gimana? Udah browse? Di browse ada isi kayak gini. Oh, anak-anak. Apa diam nih? Apa putus lagi internetnya? Ada, Pak. Hah? Ada, Hah? Pak. Ada. Satu apa berapa yang kalian? Ada, Pak. Ada. Ada berapa? Ada berapa? Satu. Ada satu. Oke. Aldo Arianto baru gabung Aldo ya? Satu, Pak. Oke, terima kasih. Aldo Indri. Oh, Aldo Indri. Apakah baru gabung sekarang? Satu, kan? Iya, satu lah. Memang benar satu. Andi Wisnu baru gabung juga ya, Andi Wisnu ya. Oh, Andi Wisnu. Suaranya nggak kedengar. Ngomong dong, Pak Andi Wisnu. Nggak kedengar suaranya. Evan sudah. Pak. Ya sabar dulu. Nah, Farezi ini Muhammad Al-Farizi Erdita itu ya. Mas Iya, Tadu. Pak. Oke. Mas di Pangkal Pinang. Anissa Pratiwi ini Pangkal Pinang ya. Rahmadi Andiko. Sofi Amelia. Oke, terima kasih Julkarnain. Habis berarti. Berarti jumlahnya 14 orang ya. Oke. Ingat ya, nilai kehadiran kalian itu tidak akan kurang dari 100, sudah pasti 100 nih nilai kehadirannya. Nah, jangan lupa tonton video pertemuan pertama itu yang saya kasih tahu. Terus untuk apa Bapak tulis izin Alpa nih kalau nilai kehadiran kami selalu 100? Ya nggak? Ingat, tonton video pertemuan pertama. Di situ saya sampaikan untuk apa kehadiran ini. Oke. Pak, ngapain ku Alpa di 2 ini katanya. Nah, lihat di pertemuan kedua harusnya saya ada nyampaikan sesuatu tentang komen dianggap hadir yang saya bilang itu di pertemuan kedua. Ya tinggal ya di flashback lah di sini. Nih. Mana tadi tuh sebelum ini nih ya. Yang hari ini, ini kan ditanya Betty itu, bagaimana absennya yang hari ini dari komen kalian di grup ini, pastikan sudah menggunakan apa masing-masing yang saya bilang. Nah jadi yang udah hadir-hadir ini berarti udah komen, yang nggak ada ini nggak komen. Oke, untung sekarang hadir ya, jadi minimal ya ada nilainya. Untuk nilai apa lihat di pertemuan pertama. Kalau kurang jelas tanya. Oke, kayak gitu ya. Oke, apa boleh si Anissa nih. Nah, kita lanjut lagi. Setelah nyimpen, yang saya nih terlanjur 2. Berarti saya nyimpen satu lagi dengan telurnya. Apa? 27 Mei. 27 Mei.
bulan Mei, berarti saya tinggal klik ini. QTY-nya 3, harganya 3.000, totalnya 9.000, 75.000 diketik lagi. Level pedas nggak ada, catatan nggak ada, bungkus tadi. Nah, silakan record yang kedua, kalian isi seperti ini. Level pedas memang nggak diisi, nomor nota saya memang nggak isi. Nah, saya kirim di Telegram lagi. Silakan ya. Kalau sudah di Go, tetap error kayak gini Pak, klik di browse. Yang tadi tuh kalau mau biar nggak error ya, saya tinggal ketik 0 aja di nomor nota. Nah, berhubung ini udah nggak perlu saya nggak perlu saya isi nomor nota ya, dia otomatis 0. Pak, yang saya 2, benernya 2 sekali lagi. Oke. Sudah ya kayak gini? Sudah, Pak. Oke. Kelanjutannya kayak ini, kalian dengerin aja dulu. Dengerin ya. Tabel ini nggak normal. Kenapa? Pertama, kalau kita nyimpen nomor nota dengan integer, dia selalu 000. Berarti, kalau mau bener gimana? Nomor nota itu harusnya unik. Kalau unik, 0 dan 0 selanjutnya ini nggak bisa disimpan. Itu lemahnya. Kenapa saya tadi nggak ngasih primary key di sini? Karena, nolnya, ya saya mau memang nyoba kayak gini, nyimpen dengan ini tanpa diisi. Sehingga apa? 000. Nah, penyebab selanjutnya, kita sebenarnya jumlah itu cukup perkalian dari QTY kali harga satuan. Habis ini kita akan coba intinya. Terus yang ini kali ini. Pak, yang terlanjur salah ini gimana? Yang terlanjur salah ini seperti ini. Nomor nota, kita mau ngedit pun nggak bisa. Karena apa? Dia nggak jelas nomor nota yang mana. Berarti secara penyimpanan pun recordnya udah salah. Sekali lagi, dia udah memperingatkan kita juga, nggak ada unique column-nya kata dia. Nggak bisa di-edit, copy, delete. Kenapa nggak ada yang jelasnya? Nggak ada pembedanya. Terus yang beda apa dong yang di sini? Nah, kalau mau membedakan ya, sekali lagi, ini kalau mau membedakan, kalian liatin aja, nggak usah kalian praktekin, nanti makin pusing. Lihat untuk membedakan. Jadi saya hanya nambah satu kolom, kalian sekali lagi nggak usah dipraktekin. Saya kasih ID aja, saya kasih dia ini jadi primary, saya kasih dia ini sebagai AI-nya, habis itu auto increment. Jadi ini hanya pancingan aja supaya ada yang namanya kolom kayak gini ya. Nah, terus gimana Pak yang kayak gini nih Pak? Sekali lagi ya, saya ujung-ujungnya mau pakai nomor nota ini jadi key. Berarti yang ini nih hanya sementara sifatnya. Nah, karena saya tadi double, yang ini nih saya hapus. Nah, sekarang nomor nota itu kan harus sama. Hah? Apa Dimas ini? Oke, kita lanjut lagi ya. Sampai mana tadi? Nah, karena nomor nota ini, kalau kita jadiin key, dia nggak mungkin disimpan di tabel yang sama. Ini jadi masalah. Oke, nomor nota nggak mungkin disimpan di tabel yang sama. Padahal nomor nota tuh harus sama. Sekali lagi ya, nomor notanya kan di sini harus sama nih. Karena apa? Di nomor nota yang sama ada transaksi pemesanan apa aja nasi goreng dan yang dibeli intinya. Nah, inilah salah satu contoh yang cara nyimpen yang nggak benar. Cara nyimpen yang benar gimana? Sebenarnya di teorinya udah ada saya sampaikan, tapi memang bukan di kelas kalian. Tunggu. Yang perancangan sistem manajemen basis data yang contoh, yang step by step yang ini nih. Ya kalian tinggal lihat. Udah saya tutup, udah saya kirim di grup juga ya. Nah, dia sampai ini apa keluarnya, ujung-ujungnya nanti ada di analisa, jadilah dia bentuk seperti ini. Nah, kalau udah dipecah, normalisasi. Tapi sekali lagi, waktu kita kan pendek, jadi nggak mungkin saya sampaikan seperti ini. Jadi ceritanya, nanti dari analisa itu, yang salah-salah ini kita benerin,
ujung-ujungnya kita pecahin dia. Pecahinnya jadi apa? Ya kurang lebih bentuknya kayak gini. Jadi ujung-ujungnya, nah master reseller apa? Bikinnya gimana? Nanti kalian penting nih dipelajari, walaupun sekarang belum saya sampaikan, kalian lihat di sini. Nah, ada nama Hasbi ini juga nih. Oke, nih caranya apa? Tuh solusi pembuktian tambahkan satu record udah. Oke, sekarang gini. Ini akan saya tutup. Secara rancangan basis data, nanti bentuknya kayak gini nih dia. Oke. Mirip kan nota yang di atasnya dengan nota yang kita ini. Bedanya dia lebih lengkap aja siapa, kepada siapa nota penjualannya. Mirip lah intinya. Nanti ujung-ujungnya seperti ini. Nah, saya mau fokus maksudnya bawa ke kalian ke sini. Kita udah tahu tuh salah. Teori-teorinya tadi yang saya sampaikan. Nah, kalau udah tahu gitu, kita skip aja karena fokus kalian harusnya ya karena waktu yang pendek tadi ya, fokusnya langsung aja ke sini. Ini adalah ujian KK yang tahun lalu. Oke, ujian KK yang 2020 tuh. Saya minta mereka tulis tangan. Ini soalnya saya bilang. Jadi di pertemuan kelima akan saya kasih soal kalian mirip kayak gini tapi bukan ini. Tapi elemen-elemennya sama. IRD-nya gimana? Transformasinya gimana? LRS-nya gimana? Nah, ini gambarannya. Soal pertama ini, 2 bagian dia. Setelah itu, kalau ada soal kayak gini, query-nya apa ditanyanya? Nah, sebelum sampai ini ya, jadi bahan pembahasan kita nanti mengarahnya ke soal kayak gini nih contohnya ya. Nanti ujung-ujungnya ya 2 bagian lah kayak gitu mirip-mirip. Terus query-nya apa? Tenang, ini di pertemuan selanjutnya dibahas. Nah, kita mau bahas yang ini dulu sekarang. Yang tadi tuh ya. Tapi saya udah ngasih tahu kalian dulu ya. Di materi yang saya kirim tadi di grup itu untuk kalian lihat, kalian pelajari. Jangan cuma Pak lala, aku lihat lah, tapi dari saya praktekin sama aja bohong maksudnya. Jadi mendingan yang saya kirim tuh kalian coba-coba di rumah. Kenapa nggak sekarang Pak? Waktunya nggak cukup. Ya di sini udah ada disampaikan bagaimana cara gambarnya nanti ada semua. Nih caranya kunci restore atau apa tuh, terus apa hasil query mau outputnya gimana. Nah inilah bentuk IRD-nya. Ya, reseller. Kalau reseller itu kan orang yang jual kembali. Kalau di sini berarti pembeli yang kita, pembeli pesanan produk. Ini produk nasi goreng tadi. Pesanan dapat nota. Kurangnya di sini aja notanya. Nah, ini transformasi contohnya kayak gini. Dapatlah kayak gini. Oke. Yang pernah D3 bahas sistem informasi penjualan tunai harusnya udah pernah nemuin lah kayak gini nih. Ya. Kalau kurang jelas sekali lagi tanya ya. Nah, apa yang mau kita lakukan sekarang? Kita balik ke sini. Pak, biar normal gimana? Nah, sekarang gini. Secara normal, harusnya dia ada bagian seperti ini. Ya, ini coret-coretan sederhana nih. Berarti, yang pertama, kalau kita mau dia jadiin nota, di sini ada nota sendiri. Kemudian nota tuh sebelum dapat nota, harus ada pesanannya. Yang seperti yang saya gambar di tadi tuh kan. Pesanan. Sebelum ada pesanan, saya gedein di sini. Nah, dia harusnya ada detail pesanannya itu. Kenapa? Ya, sebenarnya cukup sekali misalnya di nomor nota. Ini di sini nomor nota. Di sini detailnya. Biasanya orang nyebutnya tabel isi di sini. Dan satu lagi produknya. Produk di sini barang yang dijual itu atau nasi gorengnya, nasi goreng apa. Kita enaknya nyebutnya produk aja lah. Satu lagi, siapa yang melakukan pemesanannya. Nah, bentuk penjualannya sih udah pasti fix lah kayak gini. Nggak mungkin diubah-ubah lagi lah. Kayak gini, pesanan, nanti satu lagi di sini, siapa yang melakukannya. Pembeli, iya kalau di data. Kalau enggak, nah inilah yang dibilang tergantung nanti. Pembeli perlu didata atau enggak? Jawabannya tergantung. Kalau
misalnya suatu perusahaan atau suatu usahanya mau mengapresiasi pembeli yang rutin membeli, maka pembeli itu ya wajib didata. Udah berapa kali sih pembeli ini belanja di tempat kita? Wih, dia adalah pembeli yang ke 99 kalinya belanja ke kita, maka data pembelinya di data. Kalau enggak, berarti ini enggak perlu. Oke. Nah, secara gambar kayak gini. Sekarang isinya apa? Masih jauh lah nomor nota di sini ya, tapi nomor nota kita bisa tulis di sini. Tanggal nota kita bisa tulis di sini. Ini versi cepat ini, cak-caknya papan tulisnya kita taruh di sini. Pesanan berarti sebelum ada nomor nota, nomor pesanan dulu. Jadi bisa jadi kan ada yang nggak bayar tuh, ya maksudnya masih masuk di pesanan nih. Oh, kalian berani makan-makan tapi tidak ada bayar. Oh, nih cuci piring yang banyak nih. Nah, jadi dia di sini. Pembeli, kode pembeli. Di sini ada nama, siapa yang beli, nomor HP lah minimal. Atau kalau mau dianterin nasi goreng itu kita bisa tambahin alamat. Ini pun ada analisanya mau nambahin apa lagi ya. Barang-barang ini yang saya tulis sekarang nih ya, sebenarnya itulah yang kita analisa kemarin tuh di sini nih. Ada toko, pesanan, produk, ya. Di sini ada detail, ada nota pembeli, ya inilah barang-barangnya yang jadi atribut disebutnya di masing-masing tabel ini. Nah, detailnya berarti ada no pesanannya, KD produk yang dijual, ada QTY, ada harga. Di sini ada kode produk juga, ada namanya yang nasi goreng apa tadi, stok, harga. Nah, ya, di sini kurang kode pembeli. Sekali lagi bentuk ini ada di materi yang saya kirim di istilahnya dalam tanda petik kakak kelas kalian ya. Di yang 0720. Nah, ini saya akan kirim di grup sebagai contekan kita. Berarti kalau mau menormalkan yang sekarang ini diapain? Kita bilah-bilah. Yang bilah-bilah itu pun sendiri sekali lagi sudah ada di yang kakak kelas tadi, walaupun kasusnya adalah reseller. Nih. Nih ya, dia masih gabung nih. Apa yang mau dibuat? Mana pecah-pecahnya tadi? Tabel 1, saya namain tabel 2, apa-apa, pokoknya namanya nggak jelas. Nah, ini baru pecah-pecahnya. Ya. Mirip lah dengan yang kita sekarang, yang kita mau pecah. Apa aja yang dipecah? Pertama, kita harus punya pesanannya dulu lah sebelum nota. Berarti tabel pesanan. Apa isinya? Ya sesuai yang saya ketik di sini nih, tabel pesanan. Terus pembelinya sekarang nih ada nggak di data? Kalau nggak ada, berarti tulisan kode pembeli ini nggak perlu. Tulisan kode pembeli. Berarti apa aja yang perlu? 3 ini kita fokus dulu. Ini ya, yang kita fokusin 3 macam ini dulu. Pesanan, detail, produk. Nah, sekarang coba kita ke link database-nya, DBKK, silakan. DBKK ini sudah ketik namanya tabel produk. TBL produk. Untuk apa sih Pak? Sabar, nanti saya contohin. Kita di produk misalnya ada kode, ada nama, harga stok. Kode, nama, harga stok. Berarti 4. Udah kayak gini anak-anak? Sudah, Pak. Oke, di Go. Berarti di sini adalah kode produk, nama produk, harga produk, yang stoknya maksudnya kalau kita mau beli nggak ada lagi, stok kami habis, ya mau nggak mau dia nyari yang lain maksudnya. Harga produk, stok produk, kode produk, varchar atau bebas lah intinya. Nanti kita di sini sih masih ngasal karena butuh analisa lebih lanjut. Maksudnya ada berapa produk sih yang dijual, kalau kode produknya nasi goreng apa, intinya bebas lah intinya kita namain kayak gitu. Atau kalau mau simpel ya kita hajar aja pakai integer nih,
Kalau mau simpel, juga biar otomatis. Harga produk yang seperti yang saya cerita dari tadi tuh, kita kan lihat ranknya paling mahal 50.000 bilangnya, berarti medium integer kan. Nah, di sini medium integer. Jumlahnya di sini berapa? Nggak usah ditentuin, nggak masalah. Stok. Nah, saya nggak nyetok tuh paling banyak 100 lah istilahnya. Berarti cukup pakai tiny integer. Yang terpenting, kode produk integer. Yang di sininya nih kalian aktifin primary, Digo, aktifkan AI. Ya, itu yang pentingnya. Saya screenshot dulu. Kalau udah di save. Nah, nama produk kalau mau ditentuin 50, yang lainnya karena angka bilangan bulat boleh dikosongin. Ini versi cepatnya kalau secara penjelasan yang tadi. Nih ya, kalian silakan buat tabel produk dengan spek seperti ini. Udah. Kalau sudah di save, apa gunanya Pak? Sabar dulu. Intinya kita melewati pendataan pembeli. Intinya itu. Sudah? Anak-anak, apakah sudah? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah, kita lanjut save. Jangan lupa AI itu ya, yang penting ya, primary AI. Supaya apa? Nomornya otomatis. Produk sudah selesai. Oke, kita coba isi sekarang. Kode produk, nggak usah diisi kode produknya. Nama produk diisi, nasi goreng sapi. Harga produk 22.000. Stoknya 50 porsi. Nah, ini yang perlu kalian klik go. Tuh, saya kirim di grup Telegram juga. Ini klik go. Pak, ngapa tidak diisi tapi dia bisa sekarang? Karena saya menggunakan AI tadi, dia otomatis ngeluarin ini. Ya, auto increment. Nambah satu, nambah satu, nambah satu. Nah, kalau sudah, insert lagi telur dadar. Berarti harga produknya 3.000. Jumlahnya dia nyetok telur bisa sampai 1.000. Nah, ini tergantung juga nih, 1.000 atau berapa. Kalau nyetok telurnya kita data di sini sebagai nasi goreng tadi ya, pernah nggak dia nyetok 1.000? Masuk akal karena tiap kali masak dia pakai telur. Berarti 1.000 tuh kita naikin ke small integer dulu. Oke. Dengan pertimbangan bukan hanya nasi goreng, melainkan ada telur dadar. Berarti tiny integer udah nggak muat. Berarti main dari structure, ya kita harus naikin jadi small integer. Ini length value nih kalian nggak apa-apain juga, dia nggak masalah. Jadi struktur perbaikannya seperti ini. Kenapa? Alasannya dengan asumsi kita bukan hanya jualan nasi goreng, tapi ada telur dadar dan seterusnya. Nah, kalau lebih dari itu lagi gimana Pak? 50.000. Ya, intinya ini per barangnya. Nah, tinggal di-insert. Telur dadar, harga 3.000. Intinya diambil yang paling gede. Stoknya dia sampai 1.000 butir. Intinya. Nah, yang ini kalian insert juga. Nah, ini baru untuk tabel produk. 2 tabel lagi kita butuh. Digo. Ya, jadi datanya nanti yang kesimpan ini ya. Di tabel produk. Nah, silakan kalau udah harap kasih tahu. Fahru Ariandi. Oh, beda nih. Apakah kalian sudah selesai ngisi recordnya? Dua ini aja, karena record selanjutnya sih kita tinggal ngatur yang cara yang sama aja. Apakah sudah seperti ini? Sudah, Pak. Oke, jika sudah, siap. Kelanjutannya adalah, oke, produk sudah. Secara gambar selanjutnya yang ada interaksi dengan produk adalah detail. Tapi sebelum detail, sebaiknya kita bikin yang pesanan. Oke, intinya pesanan ini tanpa pembeli ya. Nah, sekarang gini,
coba klik database lagi, ke bagian create table, tabel pesanan. Jumlah kolom, nah jumlah kolomnya nih, lihat dulu. Tabelnya tabel pesanan. Nanti di sini ada tanggal ya. Siapa yang pesan, kebetulan kita memang nggak mau data, ya. Jadi ada tanggal pesanan, nomor pesanannya wajib karena ada kaitan dengan komputer. Catatannya ini, kan ada sedang, ada apa. Catatannya ini per produknya, berarti nanti di detailnya. Telur apa? Telur dadar misalnya. Telur ceplok, beda lagi telur ceploknya tapi setengah matang. Itu kan di catatan dia ini juga. Nah, kita naruhnya di detail. Kalau di sini keterangan atau catatan bebas lah. Di sini bisa jadi keterangan, di sini bisa jadi catatan. Atau kalau telurnya level pedas ya bagusnya naruhnya satu kata aja. Nah, apa yang perlu sekarang untuk nyimpen bungkus? Kita di pesanan nih cukup atur 3 kolom. Jadi untuk pesanan, kalau dari yang sekarang nasi goreng, kita aturnya 3 kolom. Kenapa 3 kolom? Nah, kolom pertama adalah nomor pesanan. Nomor pesanan. Kedua adalah tanggal dia mesen. Ketiga adalah catatan. Nah, yang bungkus atau apa itu di sini nulisnya. Nah, berarti ini varchar yang kita batasi tadi maksimal 50. Tanggal pesanan pakai date. Yang ini supaya gampang juga ya. Nanti sih kita bisa atur lah, mau bentuknya kayak apa. Indeksnya primary, jangan lupa yang ininya AI dicentang. Oke. Nomor pesanan, tanggal pesanan, catatan. Udah yang ini? Saya kirim aja biar kalian gampang lihat nanti. Mohon maaf agak cepat. Kenapa? Karena sekali lagi waktu kita lumayan terbatas ya. Jadi yang saya bilang kalian nonton di YouTube tuh, salah satunya ya YouTube kakak kelas itu yang ditonton. Yang ini nih. Ini kan saya playlistnya SMBD nih. Nah, kalian lihat aja nih satu persatu videonya apa sih gak ya? Dilihat ya kayak gitu. Jadi gambarannya inilah barangnya. Dulu tuh masih yang belum zamannya 4 kelas atau 3 kelas satu hari ini, waktu kuliahnya lumayan panjang, jadi penjelasannya lumayan enak. Kalau yang sekarang ini kan pendek nih, 10.30 sampai jam 12 aja, 1,5 jam. Jadi ya kurang cukup menurut saya, karena waktu udah sedikit pertemuan, waktu kuliahnya pendek ya makin. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan ya kalian tetap bisa belajar. Yang penting intinya yang saya sampaikan dan penjelasan lainnya kalian bisa lihat di rekaman video. Oke, yang ini apakah sudah? Anak-anak yang lain nggak ada? Oke, udah ya. Belum ada pertanyaan. Oke, kalau sudah di save. Nah, kita tinggal ngisi, insert lagi nomor pesanan. Nomor pesanannya dikosongin, biar dia otomatis. Tanggal pesanannya berapa sih? Tanggal pesanannya kalau ngelihat yang tadi adalah bulan Mei, 27 Mei. Catatannya cuma istilah bungkus. Ini doang yang perlu kalian isi. Ngapa Pak? Ya cukup sekali lah kita nulis catatan, nggak usah berulang-ulang, ya nggak? Nah, tinggal kalian go. Nanti hasilnya hanya seperti ini. Yang saya bilang cuma sekali. Nomor pesanan cuma sekali. Jadi berapa kali ya pesanan dalam satu hari? Ya kita bisa ngambil dari tanggal 27 Mei, ada berapa jumlah pesanannya. Oke. Kalau ini kan sekali nih kelihatannya. Nah, produknya yang dibeli berapa? Nah, inilah kita butuh tabel yang namanya tabel detailnya. Nah, sekarang kalau sudah bikin tabel baru lagi, DB new ini juga boleh. Nah, di sini kan dia otomatis nih jumlah kolomnya. Ketik aja nama tabel TBL detail. Apa aja yang diketik? Kode produk, no PSN dulu lah biar nggak membingungkan. Kode produk, QTY,
dan HRG. QTY, HRG, udah. Nah, kalau yang saya bilang tadi, mana catatan level-level pedas tadi? Ya berarti di sini ada keterangan. Nih, kurang kolomnya, berarti add kolom. Nih, nah misalnya digoreng setengah matang telur dadarnya, digoreng matang banget, berarti varchar. Berapa catatannya? Kita bisa tulis juga 30. Nomor pesan tadi itu ada 2, QTY, jumlah paling banyak sih ini integer aja. Harga kan kita tinggal ngikutin yang tadi, berapa harga medium kan kalau nggak salah tadi ya. Udah kayak gini. Key-nya AI di sini jangan mainin AI lagi. Oke. Beda primary, ada 2 primary juga. Nah, kenapa 2 FK foreign key dari 2 tabel? Nomor pesanan kan dari tabel pesanan, kode produk dari tabel produk. Jadi dia ada 2 ini tadi yang dimanfaatkan. 2 FK digabungin jadi 1, jadilah dia primary key. QTY nggak usah diapa-apain, harga nggak usah diapa-apain, cuma keterangan yang saya tulis pedas tadi. Nah, ini silakan kalian buat tanpa AI ya, sekali lagi ya. Kalau sudah, klik save. Ini saya kirim di grup. Silakan. Apakah sudah, anak-anak? Diklik save ya. Tanya, Pak. Sudah. Klik tombol save jika sudah. Sekarang cara ngisinya. Sudah? Oh, anak-anak, udah? Iya, Pak. Oke, jika sudah, biasa klik insert. Tapi tunggu, yang ini agak beda. Yang ini agak beda. Inilah yang namanya kita bilang nanti ini nih relasi. Klik insert. Apa yang mesti dilakukan? Lihat ya. Coba kalian kontrol klik di tabel pesanan, kontrol klik di tabel produk. Oke. Keluar tab kayak gini. Oke. Ada 3 maksudnya sekarang. Apa yang kita isi? Kita harus tahu key-nya. Berarti kalau di sini tulisannya nomor pesanan adalah PSN 005, berarti di sininya akan tertulis PSN 005. Berhubung di sininya tertulis 1 nomor pesanan, cara melinknya adalah berarti di sini juga harus diisi 1. Jelas? Jadi dia harus sama apa yang ada di detail, karena gambar relasinya dia detailnya dengan pesanan. Nomor pesanan ini sebenarnya dikasih ke dia. Masuk ke sini. Dia sini ngasih kode produk. KD produk. Kode produk dikasih ke sini. Nah, apa yang terjadi? Ya, kode produk kita harus ngelihat juga di kode produk tuh kan ada kebetulan 1 dan 2. Berarti kalau nasi goreng sapi, angkanya di sini 1 juga. Oke, jadi bukan basing-basing ya. Kenapa kita nggak dari program ngisinya, dari web? Nanti kelamaan waktunya. Nah, jumlahnya kebetulan secara ini 3. Dua-duanya 3. Berarti saya isinya 3 di sini. Harganya berapa? Nah, sekarang gini, kok harga ditulis lagi Pak, padahal sudah ada harga produk? Ya nggak? Iya, sekarang harganya 22.000, berarti kita tinggal nyalin 22.000. Ada tapinya. Harga produk ini didata supaya ada nilai historinya. Saat kita ngubah
tabel master, dibilangnya tabel master produk ini. Kalau harganya naik jadi 25.000, harga 22.000 waktu itu tidak terganggu. Ya, jadi secara laporan, berapa sih penjualan yang kemarin? Nah, yang 22.000 tetap dihitung 22.000, yang udah naik jadi 25, dihitung 25.000. Nah, disinilah tertulis keterangan sedang. Silakan kalian isi. Harus diisi yang kayak gini ya. Tadi kan saya tunjukin nggak perlu diisi. Nah, yang kali ini beda. Jangan dikosongin, karena inilah bentuk relasinya. Silakan diisi. Kalau udah di go. Kalau udah, tolong kasih tahu. Di go. Sudah? Sudah kan anak-anak? Anak-anak. Ya, Pak. Oke, ngetiknya sudah di go. Yang ini. Sekali lagi, kalau saya nggak tahu di posisi kalian ya, tapi secara normal, karena kita baru ngisi satu record, yang auto increment itu harusnya satu tuh untuk nomor pesanan. Tapi kalau kalian yang di sini ada angka 2, berarti kalian gunakan 2 di sini. Kode produk, saya maunya kan nasi goreng sapi nih, kode produknya 1, berarti saya tulis 1. Oke, kalau sudah di go. Udah? Sebentar. Oh, sudah. Kalau sudah, saat kita browse, ada isian seperti ini nih. Apa maksudnya kayak gini? Sabar ya. Tunggu ya. Memang belum kelar, sabar. Coba kita insert sekali lagi. Kebetulan, contoh pesanannya ini hanya ada 2 produk yang dipesan dalam satu pesanan. Ya, 2 produk yang dipesan dalam satu pesanan. Caranya gimana? Nah, kita perlu melakukan hal yang sama untuk nomor pesanan. Kenapa? Nomor pesanannya cukup sekali kan? Berarti yang satu ini. Nah, penghubungnya nomor pesanan ya nomor pesanan 1 dengan kode produk yang berikutnya adalah telur dadar. Berarti 2. Kok bukan 1 lagi, 2? Ya, sekali lagi ya. Kita tadi udah menyimpan yang produk satunya. Berarti kode produk yang kedua sekarang kita simpan. Jumlahnya berapa? Kebetulan tadi 3 juga, telur dadarnya 3. Harga telur dadarnya sekarang 3.000. Secara prakteknya nanti, harga 3.000 ini, nanti kita tinggal dia tampil aja, nggak ada diubah-ubah. Tapi saat nyimpen, ya dia perlu disimpan ke tabel transaksi namanya yang ini. Yang sekarang tabel detail ini dibilang tabel transaksi, yang ini namanya tabel untuk produknya tabel master. Keterangan digoreng setengah matang. Nah, silakan kalian isi seperti ini, saya screenshot lagi. Kalau kurang jelas tanya, nah kita mau merancang outputnya sekarang. Yang ini nih bentuk yang udah normal. Bentuk yang udah normal, kita go. Kita mau merancang outputnya. Kalau ditanya, oh dengan bentuk normal seperti ini, habis itu diapain? Nah, ini mau kita kerjain. Sudah di go? Sudah, Pak. Oke, sip. Nah, waktunya kita pretelin sekarang. Siap ya? Waktunya kita pretelin. Siap? Siap? Lalu? Ya, Pak. Oke, yuk. Kalau kalian ingat tadi, tabel pesanan kita bentuknya seperti ini. Bukan, salah. Bukan tabel pesanan, tabel yang pertama kali penjualan. Nomor nota itu setelah ada nota, tapi nanti ini kita abaikan 27. Yang penting kita mau keluarannya mirip-mirip kayak gini nanti. Ya, sekali lagi intinya keluarannya kayak gini. Nah, bagaimana caranya agar yang sudah kita buat
agar yang sudah kita buat ini saling berelasi. Nah, berarti kita mesti ada yang namanya query. Nah, ini kalian bisa klik SQL ini, open link in new tab. Oke. Kebuka di jendela baru ini. Mana dia ya? Di sini nih. Nih, tampilannya kayak gini. Kalau mau lebih simpel, nah buka di jendela baru kayak gini. Oke, saya perlu ngapain nih di query ini? Nah, ini ceritanya. Tabel kita yang pertama adalah tabel pesanan tadi itu. Tabel pesanan. Oke, cara makainya adalah, kan saya ngetik nih, select bintang from pesanan, klik go aja. Keluarlah nomor pesanan, tanggal pesanan, catatan. Oke. Nomor pesanan nih, apa pesanan? Nah, nggak jelas, adanya di detail. Nah, berarti kita harus menghubungkan. Oke, saya ulangi. Di tabel pesanan ada 3 buah field ini, di mana nggak jelas apa yang dipesan. Yang ada di pesannya apa? Di detail. Nah, berarti kita harus menghubungkan atau melink. Caranya adalah, gampangnya kita aliasin tabel pesanannya sebagai P. Tabel satunya adalah tabel detail. Tabel detailnya saya aliaskan menjadi D. Nah, sekarang alias-alias ini saya mesti tambah where. Where apa yang sama di antara mereka? Key yang sama adalah, ini kan pesanan akan sama dengan di detail. Ini nomor pesanan kan? Ini linknya. Nomor pesanan. Karena sama tadi itu. Berarti secara ketikannya saya mesti mengetik where pesanan titik nomor pesanan sama dengan D titik nomor pesanan. Silakan kalian coba. Code-nya ini. Kalau mau gampang nih, saya copy paste ke grup kalian. Kalian tinggal, tuh. Kalian tinggal taruh di sini. Tolong kasih tahu keluarnya apa. Di Go ya, habis itu ya. Kalau sudah di Go, tolong kasih tahu keluarnya apa. Apa keluarnya anak-anak? Oh, anak-anak. Kemana anak-anak nih? Yang ini tinggal kalian copy paste di SQL. Klik tab SQL, habis itu di copy paste yang ini. Nah, saya tanya keluarnya apa? Oh, anak-anak. Lagi admin. Oh. Sofi, lalu Sofi. Ngomong-ngomong ujiannya nanti barangnya kayak gini lah ya. Jadi inilah barang yang ya saya bisa demoin ke kalian, yang biasa pada intinya ini barangnya. Tapi video penjelasan detailnya ada di yang kelas 0720 itu. Ngomong-ngomong, setelah di Go keluarnya apa? Ada yang udah nyoba? Wah, ngapa kalian diam deh? Variasi, udah belum variasi? Apa ketinggal? Zulkarnain? Pada makan siang kayaknya. Udah, Jul? Tinggalan, Pak. Oke. Laptopku mati, jadi belum coba. Oke, yang lain? Belum ada yang sampai kayak saya nih. Kalau belum, maksudnya saya langsung tunjukin aja, nggak perlu nunggu, maksudnya gitu. Nggak ada ya berarti ya? Oke, nggak ada. Kalian tinggal nonton aja. Nih, hasilnya boleh, apa? Oh lah, Ya, nih ya, lihat ya. Hasilnya adalah, dia ada gabungan 2 tabel seperti ini. Hah, kata kalian bisa gitu ya? Bisa. Nih, nomor pesanan, tanggal pesanan, bungkus, nomor pesan, dan segala macam, harga sedang. Udah ada nih keterangannya. Ada tapinya. Pak, apa kode produk satu tuh? Kan nggak jelas. Nah, inilah mesti kita hubungi lagi. Satu lagi. Ini dia. Kode produk yang ada di detail sama dengan produk yang ada di detail. Nah, berarti caranya adalah
Lihat ya, berarti saya kasih koma lagi, tabel produk. Nama produk itu misalnya barangnya B. Berarti ada N, B titik KD produk sama dengan detail KD produk. Udah, caranya ini, saya copy paste lagi. Kalau ada pertanyaan, jangan lupa tanya. Ya. Pertemuan 4 kita coba bahas UAS, bahas praktek soal ujian ya. Jadi nanti di minggu kelima kalian tinggal ya ujiannya tadi. Ya, jadi lebih mendekati kayak gitu. Jadi belajar dari studi kasus yang model gini, kira-kira apa jawabannya, cara jawabnya gimana. Oke, kayak gini ya. Udah selesai ini di Go, nanti baru keluar nama produknya. Tuh, nasi goreng sapi, telur dadar, stok. Di mana? Tadi kan udah saya copy ya. Ini saya screenshot lagi. Sekarang gini, Pak, ada kolom-kolom tertentu yang saya butuhkan dan tidak saya butuhkan. Berarti saya mesti ngapain? Nah, kalian mesti nyebutin kolom apa yang dibutuhkan. Nomor pesanan tuh saya nggak butuh lah Pak, nomor pesanan Pak, saya hanya butuh tanggalnya. Berarti di sini tabel pesanan adalah B, tanggal pesanan di dalam tabel pesanan yang kita panggil. Catatan kita butuh, berarti P titik catatan. Terus apa lagi? Nomor pesanan sekali lagi saya nggak butuh, kode produk saya nggak butuh, nggak perlu tahu lah kalau kode produk itu. Tapi jumlah saya perlu tahu, berarti jumlah itu dari tabel detail QTY. Saya perlu juga tahu harga Pak, berarti HRG. Nah, saya perlu keterangan juga Pak, keterangan dari produknya, berarti detail titik keterangan. Nah, sekarang saya perlu tahu Pak, setelah tanggal pesanan catatan, saya perlu tahu nama produk yang dipesan. Nama produk yang dipesan ada di barang itu, barang nama produk. Udah, stok produk nggak perlu ada di pesanan. Nah, tinggal kita apain? Ini saya copy, saya taruh. Tinggal kita go. Keluarlah barang beginian. Tanggal pesanan segini dengan catatan bungkus. Yang dipesan adalah nasi goreng sapi, telur dadar, jumlahnya gini, ya harganya gini, keterangan sedang dan digoreng setengah matang. Nanti sama kayak gini. Nah, pertanyaannya jumlah yang ini mana Pak? Bapak bilang tadi, nggak usah bikin karena belum normal, ya nggak? Nah, gampang yang itu. Kita lihat ya. Walaupun kita nggak ada kolom jumlah itu bisa dihitung sendiri dengan kalkulasi seperti ini. Kalkulasinya kan ini kali harga, ya, QTY kali harga itu sama dengan jumlah. Kita buktiin. Setelah keterangan aja lah jumlahnya misalnya. Berarti ini saya cut setelah keterangan. Ini ada jumlah. Saya tinggal go. Copy dulu lah. Copy, paste. Go. Di sini ternyata udah ketahuan jumlahnya 66 dan 9.000. Sama seperti yang ini. Oh, ternyata pajak centu. Oh, ya ini buktinya Pak. Mana tadi? Ini buktinya bisa. Karena kita tinggal ini kali ini keluarlah jumlah. Nah, sekarang gini. Pak, yang tadi tuh kata Bapak, gimana cara berarti jumlah tuh pajak dihitung, jumlah jadi total. Nah, berarti kita coba manfaatin yang terakhir ini. Bisa nggak kayak gini? Select jumlah from. Nah, kalau di Oracle sih masih bisa, tapi di MySQL ini bisa nggak ya? Kita coba. Select jumlah from. Jumlahnya ini. Saya coba. Nah, dia bilang apa nih? Aliasnya kata dia harus ada di sini. Nah, berarti from ini dia nggak kejawab lagi jumlahnya berapa. Tapi kalau mau dijumlahin, nah kita mesti ada sum-nya. Tinggal pakai di sini sum. Berarti ini total.
kalau secara query bertingkat kayak gini, dia masih belum nemuin, ya belum nemuin beda dengan yang di Oracle. Jadi beda dikit. Saya tinggal go, jumlahnya 75.000. Karena sekali lagi ini dijumlahin ya, total 75.000. Karena sum itu dia menggrupkan. Berarti kalau mau ngitung-ngitung total ya sebenarnya bisa langsung ketahuan. Ya. Ini kali ini dijumlahin, dapatlah total. Kayak ginilah gambarannya ya. Jadi untuk ujian, sekali lagi gambarannya nanti ada di pertemuan keempat. Kita coba bahas studi kasus dari soal ujian kakak kelas kalian atau yang perancangan basis data. Ini sama aja sebenarnya perancangan basis data dengan sistem manajemen basis data. Perancangan basis data itu di SI, kalau kalian ini disebutnya sistem manajemen basis data. Nah, nanti kita coba bahas ini. Harap kalian benar-benar udah nyiapin yang namanya SAM ini ya, untuk kita latihannya. Ya, apa aja MySQL udah dalam keadaan running. Nah, sampai ini dulu, berhubung waktunya habis juga, kira-kira ada yang mau kalian tanyain nggak? Sebelum saya tutup, kira-kira ada yang mau ditanyain? Sekarang belum, Pak. Sekarang belum, tinggal nyoba berarti ya? Iya. Oke. Saya sarankan, kalau ada cita-cita mendapat nilai agak gede, ya maka di channel YouTube saya itu, ditontonlah video ini, pertemuan 1, pertemuan 2 ini ngapain, terus mereka ngapain nih, demo IRD nih, udah ada semua sebenarnya. Jadi, usahakan meluangkan waktu untuk mencari tahu dulu. Nggak jauh beda dari inilah yang pasti nanti keluarnya. Nah, untuk lebih realnya, tapi saya harap sih kalian udah nonton dulu sebagai gambaran. Untuk lebih realnya nanti kita nyoba jawab soal ya yang berupa soal ujian dari pendahulu, intinya itu. Baik, Nah, Pak. oke, jika nggak ada pertanyaan lagi, berarti saya izin tutup ya. Oke, Ya, Pak. ya, ini pertemuan ketiga. Kira-kira ada yang belum dipanggil? Nanti rencana saya ya ini ya, UTS kan nggak mungkin keempat tuh, karena saya mau bilang ke kalian bahas lagi yang tentang cara jawab soal. Berarti ujiannya nanti saya gabungin UTS UAS-nya taruh di sini. Mengenai nilainya berapa nanti saya kasih persentase. Misal UAS tuh 90% atau 80% dari nilai UTS. Jadi kalau nilai kalian UTS-nya 100, kalau 80%-nya UAS-nya berarti 80 dan seterusnya kayak gitu. Nanti tergantung lah ya. Jadi jangan heran maksudnya, Pak, ngapain Bapak ujiannya cuma sekali? Sebenarnya untung kalian lah maksudnya. Karena harusnya ujiannya 2 kali. Nanti saya gabungin dari situ. Oke? Jangan down dulu intinya. Pacak-pacak lah kalian belajar. Ya, sekali lagi sebelum saya tutup, ada kayak belum di absen, yang udah hadir tapi belum di absen ada? Nggak ada ya? Nih, kita lihat dari Aldo, ada Andi, ada Anis Aulia, ada Dimas, ada Evan, ada Fari Ezi, ada Marteda, ada Hasbi, ada Anissa, ada Rahmadi, ada Sofi, ada Irendi, ada Julkarnain, ada habis berarti. Ya, udah di absen. Nah, kalau nggak ada, saya ucapkan banyak terima kasih ya, berhubung udah waktunya juga. Maka saya akhiri pertemuan kita hari ini. Jangan lupa kalian sambil coba-coba lagi belajar, tonton-tonton video, lihat-lihat materi. Kalau ada error, tanya. Ya, jangan udah deket harinya baru nanya, intinya udah terlambat nanti. Oke, dicoba ya materinya ya, karena ingat sekali lagi waktu kuliah kita pendek. Nah, terima kasih anak-anak atas partisipasinya. Selamat istirahat dan mengikuti perkuliahan selanjutnya. Oke, saya tutup ya. Terima kasih. Saya izin akhiri. Dadah. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Terima Terima kasih kasih, semua. Pak. Dadah.